Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat risalah dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Iya, Kembali kita dalam program acara Lagi on Air, tentunya bersama saya Slamet Arianto dan rekan saya yang sampai saat ini belum laku-laku, siapa lagi kalau bukan Bang Nasri. Sehat, Mas? alhamdulillah. Masya Mas Allah. Slamet sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Yang penting sehat aja lah. ya itulah yang paling penting. Mm-mm. Kantong sehat. Gitu kan. Iya, Oke. Mas. Mm-mm. Di hari Rabu ini kita biasanya akan ngobrol masalah hal-hal terkait masalah sunnah harian. Iya, Masya Allah ya. Ya, sedikit nih saya akan Mm-mm. gambarkan bahwasannya yang dikatakan sunnah ini yang betul-betul sunnah dia hukumnya. Bukan sunnah yang biasa kita dengar itu. Bukan. Kalau dikerjakan berpahala, Yang itu dia. itu dia. Itu dia sunnahnya. Iya, Nah, termasuk nikah itu juga kan hukumnya ada wajib, kesunnah. sunnah. Kalau antum ini Nikah belum tahu itu nih. bagian dari rezeki. Iya, Ya. tapi nggak tahu nih kok ada orang yang nggak mau nambah rezeki nih ya. Iya. Iya, dan di kesempatan kali ini Nas, kita kedatangan narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi. Mm-mm. Siapa lagi? Langsung aja kita sapa Ustadz Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. oke, Ustadz, kali-kali tolong dimotivasi dulu saudara kita yang ini Pak Ustadz ya nanti. Ada nggak sunnah-sunnah itu ya? Faman raghiba an sunnati walaysa minni. Wah, Iya, weh. habis Mas. Aduh. Ya, tema kita nih Pak Ustadz, kita sudah memasuki ke sunnah-sunnah dalam sholat nih Ustadz ya. Betul. Mm-mm. Betul. Namun sebelum itu Pak Ustadz, kita akan mengajak para pemirsa dan pendengar untuk Iya. bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Ya, yang ingin bergabung di mana Nas? Masih ingat nomornya? Di 0617944282. Atau nanti bisa kirimkan SMS-nya di 085271153456. Iya. Mm-mm. Kita langsung saja. Ya, Hey. langsung aja nih kita akan intip nih per poinnya. Iya, intip poin ya. Aha. Kira-kira apa saja nih sunnah-sunnah ketika atau dalam mengerjakan sholat nih Ustaz? Iya. Langsung aja nih Pak Ustaz, tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus bisa mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian kita mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain, dan terus seperti itu sabar sampai ajal menjemput kita. Amin ya Amin. rabbal alamin. Untuk murojaah, Mm-mm. kita beritahu para pemirsa dan para pendengar Iya. bahwasanya kita sudah masuk ke bagian kedua dari sunnah-sunnah harian ya. Mungkin kita ingatkan kembali sunnah-sunnah harian yang ada dalam kitab yang kita bahas ini dibagi 7 ya. Dibagi 7, ini 5 ya, 7. 7. Ya karena nggak bisa. Jadi dibagi 7. Nah, yang pertama itu adalah sebelum fajar, sebelum masuk fajar, kemudian waktu fajar, waktu subuh, kemudian waktu duha, waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi waktunya dibagi berdasarkan waktu-waktu ibadah itu. Iya. Nah, kita sekarang ya sudah masuk pada waktu fajar. Ya, sudah masuk waktu fajar. Nah, sudah waktu masuk fajar itu tentu dimulai dengan azan. Nah, maka sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah ketika azan. Bagaimana sikap kita atau apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita ucapkan ya semenjak azan berkumandang. Kemudian terus apa lagi? Tentu kita akan bersegera menuju masjid dan adab-adab menuju masjid. Itu yang terakhir kita bahas Rabu yang lalu ya. Ya. Yaitu sunnah-sunnah menuju masjid. Dan sekarang tentu sudah sampai masjid kita sholat Sunnah. sunnah. Dan sholat sunnah yang pertama kita lakukan itu tentunya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau itu langsung sholat misalnya qobliyah fajar, maka kita niatkan dengan sholat qobliyah fajar. Oh, jadi digabung Ya begitu, digabung Ustaz? juga tidak masalah. Dan sholat sunnah fajar ini adalah termasuk sunnah rawatib yang paling
dikuatkan. Artinya Rasulullah tidak meninggalkannya baik dalam keadaan mukim ataupun musafir. Iya. Ya dalam keadaan mukim ataupun safar. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat ini banyak sekali ya. Mungkin pembahasan kita sangat panjang sekali di sini, tapi mungkin kita agak singkat-singkat. Ya. Karena mungkin di tema lain atau di program lain mungkin sudah ada ya. Mungkin saja. Ya. Ya Tapi kan? kayaknya belum ada ya. Belum ada sunat membahas Pembahasan sunat. tentang sholat. Udah kelewatan mungkin. Udah Udah lama. Nanti kita kelewatan. murojaah lagi. Tapi nanti. murojaah juga. Jadi kita ini membahas tentang sunnah-sunnah dalam Salat. sholat. Mhm. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwasanya sebagai seorang hamba Allah ketika kita beribadah apapun ibadahnya, tentu yang kita harapkan itu adalah balasan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak pahala yang bisa kita capai itu lebih baik. Mhm. Ya, karena memang inti dari beramal itu mengharapkan pahala dari Allah. Balasan hanya dari Allah, itulah ikhlas. Ya, tidak mengharap balasan dari orang. Jadi mengharap balasan dari Allah, ya mengharap ganjaran dari Allah, pahala dari Allah itu ikhlas. Jangan dianggap enggak ikhlas, karena masih ada orang yang menganggap itu tidak ikhlas. Ya ikhlasnya beribadah ya mengharap ganjaran dari Allah gitu ya, dan takut dari azabnya. Nah, jadi semakin banyak pahala yang kita peroleh itu lebih baik. Nah, tentu dalam hal ibadah itu ada yang namanya nanti syarat ya, ada rukun, kemudian ada sunnah-sunnahnya, ada wajib-wajibnya. Maka kalau pelaksanaan ibadah itu kita kerjakan dengan lengkap, maka semakin banyak tentunya pahalanya. Masya Allah. Nah, jadi sholat yang kita kerjakan pun tidak hanya sebatas yang wajib-wajib saja atau yang rukun-rukun saja, tidak ya. Tapi kita usahakan untuk yang sunnah-sunnahnya pun kita kerjakan supaya lengkap, sempurna, ya atau mendekatilah, kalau tidak dikatakan sempurna, mendekati sempurna ibadah kita supaya pahala kita pun semakin banyak. Makanya kalau kita temukan ada dua orang yang melaksanakan sholat, antara si A dan si B, ya si fulan dengan fulan akhir gitu ya, ya kan? Itu dua orang sama-sama sholatnya, sholat zuhur sama-sama sholat zuhur misalnya, sama-sama sholat fajar misalnya, tentu hasilnya pasti berbeda, ya kan? Karena apa? Karena pelaksanaannya baik dari niatnya itu mungkin berbeda, dan juga dari tata caranya, yang apa yang dia ucapkan dan dia lakukan itu juga pasti ada yang berbeda. Maka di sini kita harus mengetahui sunnah-sunnah dalam sholat, kita kerjakan agar ibadah sholat kita ini semakin lengkap dia. Maka yang pertama apa? Nah, tentunya di sini sebelum sholat ya. Tentunya sebelum sholat syarat-syarat itu sudah kita penuhi ya, seperti bersuci, sudah wudhu sudah kita bahas, menutup aurat itu sudah kita bahas ya. Ya itu kita sudah bahas. Biasanya syarat itu sebelum pelaksanaan sholat dikerjakan. Ya, kalau rukun di dalamnya ya. Nah, yang pertama dalam kitab ini disebutkan adalah as-sutroh. Jadi sutroh. Wa yusannu fiha ma yali. Yusannu ittikhadhu as-sutroh. Jadi kita mau sholat itu harus kita sediakan atau siapkan pembatas ya di hadapan kita, ya minimal sejengkal dia ya. Pembatas sutroh namanya. Ya, yang menutupi kita dari berlalunya orang, lalu lintas. Ini satu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian mendekat dengan sutroh itu, jangan jauh. Ya. Jangan jauh gitu ya, mendekat. Ya, artinya mendekat itu ya sampai nanti kita sujud itu tidak jauh dari kepala kita gitu. Jaraknya. Jangan nanti jauhnya itu bisa orang di depan kita, sop yang kedua bisa ya, atau sop di depan kita bisa, itu bukan sutroh namanya. Ya, jadi dia harus ad-dunu, mendekat. Kemudian sunnah juga hukumnya ya menolak orang yang akan melewati ya depan kita kalau kita sholat. Itu sunnah hukumnya. Ya, bukan wajib. Sunnah. Ini masalah sutroh. Ya, ini masalah sutroh. Nah, ini masalah sutroh. Jadi masalah sutroh itu ada 3. Ya, sutroh itu yang pertama kita ambil apa saja yang bisa membatasi kita dengan orang-orang yang akan lewat.
Ya, Iya. kalau Rasulullah itu kan kadang-kadang bisa menggunakan tongkat, ya kan, bahkan tempat tidur Rasulullah ya, dipannya, Hmm. ya, jadikan kalau Rasulullah sholat sunnah di rumahnya, ya tempat tidur beliau dijadikan Sutroh. sutrohnya, atau kadang-kadang dinding, Mm-mm. ya menghadap ke dinding gitu ya. Tiang masjid Kemudian misalnya, tiang Ustaz. masjid, tongkat. Kalau dalam keadaan safar kan ada tongkat, ada kayu, ada pasang. Hmm. Kita dalam keadaan sholat agar tidak ada yang bisa melaluinya di depan kita. Ya, kalaupun ada yang melaluinya bisa kita langsung tahan kan. Iya. Karena kan nggak mungkin dia lewat dari situ lagi kan. Betul. Iya. Nah, karena ada pembatasnya. Nah, baik itu manusia yang melewati ataupun hewan. Hewan. Oh. Apalagi kalau kita di luar sholat. Rupanya singa pula lewat. Singa Kayaknya ya sih. lari ya. Kalau singa kayaknya nggak hanya lewat ya. Diterkam. Bahkan nyawa kita bisa lewat. Oke. Ya, Ustaz, saya pernah melihat punggung jamaah yang lain menjadi sutro. Itu boleh nggak, Ustaz? Boleh, boleh. Boleh, Ustaz ya. Iya. Makanya kalau kita dalam keadaan sholat berjamaah, ya, atau dalam keadaan setelah sholat berjamaah ingin melaksanakan sholat sunnah, itu memang kita harus perhatikan di mana kita sholatnya. Jangan di tempat berlalunya orang mau keluar masuk masjid ya. Iya. Oh. Jangan pula pas di dekat pintunya. Jadi orang payah keluar masuknya kan. Nah, kemudian kalau kita mau sholat sunnahnya itu coba berusaha untuk menjauh dari tempat berlalunya orang. Kalau tidak juga bisa, mungkin bisa kita gunakan orang di depan kita sebagai sutroh kita. Nah, dan kalau kita orang yang dijadikan sutroh, ya kan, dijadikan sutroh. Kita tahu di belakang kita orang lagi sholat sunnah gitu ya. Kalau kita pergi mungkin khawatir nanti ada orang yang lalu lintas di situ. Maka termasuk adab juga sunnahnya ya kita Nungguin. ya nunggu sejenak lah. Oh. Itu berpahala itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ada juga nih Ustaz. Dia sutro, pergi. Ini boleh maju nggak ini? Boleh Boleh maju. Boleh maju untuk mendapatkan sutroh. Ya, mendapatkan sutroh. Ya. Walaupun diperhatikan di sebagian orang awam ini kok aneh, orang sholat kok jalan gitu. Iya, kau jalan. Karena mungkin belum tahu sunnahnya saja. Oh gitu, Ustaz ya. Iya. Saya pernah juga dengar, Ustaz, katanya sutroh itu cukup dengan garis aja juga boleh. Misalkan garis dari keramik itu atau ujung dari sajadah. Ujung sajadah. Itu benar nggak, Ustaz? Kalau pembatas sop mungkin ya. Pembatas sop. Ya, pembatas sop mungkin. Iya. Tapi kalau untuk sutroh yang sebenarnya, ya kalau kita lihat dari rujukan-rujukan dalilnya, dia harus ada yang berdiri dia. Ya, minimal sejengkal. Sejengkal begitu ya. kan. Itu sutroh yang sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menemukan apa-apa, ya minimal seperti itulah. Botol air minum misalnya gitu Botol ya. air minum, seperti ini kan bisa. Gitu. Artinya kita, nah kalau kita di masjid itu memang kan sudah ada batasan-batasannya ya. Iya. Artinya soft ini nggak mungkin lah kita lewat dari situ. Mungkin minimalnya seperti itu. Ijtihad para ulama atau sebahagian ustadz yang memang sulit menemukan di masjid itu. Apalagi yang mau kita jadikan sutroh gitu kan. Kalau memang sudah ramai orangnya misalnya, seperti itu ya minimal seperti itulah. Nah, maka kalau kita mau lewat ya jangan di situ gitu. Di shop yang lain lah gitu. Oh gitu. Nah gitu. Dan dia kan hukumnya sunnah ya. Aha. Ya kalau sunnah apa artinya? Ya udah, kalau ada yang mau lewat dikerjakan, ditahan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Cuman bagi orang yang melewati itu dengan sengaja, apalagi kalau niatnya memutus kekhusyukan orang sholat, itu dosa. Oh. Ya. Dalam Ada hadis, hukumannya gitu ada Ustaz ya. hukumannya. Kenapa? Karena begini dia. Sholat itu kan bermunajat ya kepada Allah. Artinya kita lagi dialog ini, lagi enak-enaknya cerita sama Allah gitu ya. Jadi tiba-tiba ada orang lewat gitu. Istilahnya kan memutus perbincangan. Jangankan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, kita berdua saja gitu, ketika kita cerita enak gitu ya, asik, tiba-tiba ada orang lewat gitu. Mengganggu. Kira-kira gimana? Pasti kita bilang ini nggak sopan, orang lagi cerita enak kok ngapain lewat-lewat, nggak ada kebutuhan gitu ya. Nah, jadi seperti itu kan. Nah, jadi ini kan masuk ke dalam adab yang dia dianggap tidak sopan ya. Kenapa dia melewati orang yang dalam keadaan sedang bermunajat, asik-asiknya khusyuk ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Iya, seperti Masya itu. Allah. Ustaz, kita tahan dulu nih, Ustaz. tahan. Ya, kita rehat sejenak. Nah, untuk itu bagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, di mana, Nas?
Di 0617944282. Atau Anda bisa hubungi atau SMS ke nomor 085271153456. Iya. Ya, dan jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi On Lagi Air. on air.